Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul, jurusan D4 Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Elektronika, Angkatan 2020-2021. Mata kuliah Instrumentasi dan Pengukuran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satuan dasar dan satuan turunan. Satuan dasar di dalam mekanika terdiri dari ukuran, panjang, massa, dan waktu. Jenis-jenis satuan dasar tersebut, apakah meter atau kaki, kilogram atau pound, jam atau sekon, dapat dipilih agar memenuhi kondisi tertentu. Besaran-besaran panjang, massa, dan waktu ini merupakan besaran-besaran utama untuk kebanyakan besaran fisik lainnya dan disebut sebagai satuan-satuan penerangan. Walaupun dinyatakan sebagai satuan-satuan dasar, akan tetapi hanya digunakan jika kelompok-kelompok khusus tertentu terlibat di dalam dan dinyatakan sebagai satuan-satuan dasar pembantu. Sedangkan satuan turunan merupakan semua satuan ini yang dapat dinyatakan dari satuan-satuan dasar disebut satuan-satuan turunan, dan sebuah satuan turunan dapat dikenali dari dimensi-dimensinya yang bisa didefinisikan sebagai rumusan aljabar yang lengkap untuk satuan yang diturunkan tersebut. Contohnya kilogram meter per detik atau Newton dalam sistem internasional yang disingkat atau disimbolkan dengan SI. Bahasan yang kedua yaitu satuan listrik dan magnet. Satuan listrik terbagi atas 3 bagian, yaitu watt, ampere, dan volt. Watt adalah satuan listrik untuk menyatakan besaran daya atau power dari berbagai peralatan listrik. Satuan watt yang ditemukan oleh James Watt, seorang penemu kebangsaan Skotlandia. Ampere merupakan besaran arus listrik yang mengalir pada arus listrik yang digunakan menggunakan satuan ampere. Volt merupakan satuan listrik untuk menyatakan besaran ketegangan listrik yang dihasilkan atau dibutuhkan dari berbagai sumber listrik. Sedangkan magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Magnet memiliki macam-macam bentuk seperti gambar di samping. Magnet batang membentuk menyerupai batan dan balok kubus. Sedangkan magnet silinder menyerupai tabung panjang. Magnet jarum menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnetnya yang runcing. Dan magnet U atau magnet ladang berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U, dan masih banyak macam magnet dan bentuk yang lainnya yang bisa kita dapat di kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang ketiga yang saya akan bahas yaitu sistem satuan internasional yang disimbolkan dengan SI. Sistem satuan internasional merupakan bentuk modern dari sistem metrik dan saat ini menjadi sistem pengukuran yang paling umum digunakan. Sistem ini terdiri dari sebuah sistem pengukuran yang koheren terdiri dari 7, yaitu berikut tabel dan penjelasannya. Yang pertama yaitu panjang. Panjang dimensi dari suatu benda yang dapat menyatakan jarak antar ujung dengan satuan dasar. Isinya meter yang disimbolkan dengan M. Yang kedua, massa. Besaran yang menyatakan berat dengan satuan dasar. Isinya berupa kilogram yang disimbolkan dengan kg. Yang ketiga, waktu.
Waktu seluruh rangkaian merupakan waktu merupakan seluruh rangkaian saat proses pembuatan atau keberadaan berada atau berlangsung memiliki satuan dasar SI, yaitu sekon yang disebutkan dengan S. Yang keempat, suhu. Petunjuk derajat panas suatu benda memiliki satuan Kelvin yang disimbolkan dengan K. Selanjutnya, arus listrik. Arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap waktu ke waktu dengan satuan dasar SI, yaitu ampere yang disimbolkan dengan A. Selanjutnya, identitas cahaya merupakan besaran pokok fisika dalam mengukur daya yang dipancarkan oleh sumber cahaya di arah tertentu. Persatuan sudut memiliki satuan candela yang disimbolkan dengan CD. Yang terakhir, jumlah zat merupakan besaran pokok fisika yang mengukur jumlah cukupan elementer yang bisa berupa atom, elektron ion, molekul atau partikel-partikel tertentu dengan satuan dasar SI, yaitu mol yang disimbolkan dengan mol. Pembahasan yang keempat yang saya akan bahas yaitu besaran dan turunan. Dalam pengukuran besaran diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur dan dapat juga disebut dengan angka. Contohnya, jika kita mengukur panjang buku tulis dengan menggunakan penggaris. Dengan contoh ini, yang dimaksud dengan besaran adalah panjang buku yang kita ukur. Besaran dalam fisika dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya nilai dan dari arah yang terdapat dalam suatu besaran. Besaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu besaran skalar dan vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai dan tidak mempunyai arah, contohnya suhu. Yang kedua, besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan arah, contohnya gaya dan kecepatan. Sedangkan berdasarkan satuannya, besaran dikelompokkan menjadi besaran pokok dan turunan. Besaran pokok yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan telah diakui secara internasional. Besaran turunan yaitu besaran yang satuan-satuannya diturunkan atau dijabarkan dari turunan-turunan besaran pokok. Kelima yang saya akan bahas yaitu satuan pengukuran. Satuan pengukuran terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama, satuan baku dan tidak baku. Kedua, satuan internasional. Satuan baku adalah satuan yang diakui secara internasional, contohnya meter atau sentimeter. Untuk satuan panjang, kilometer atau gram. Untuk massa, sekon atau detik. Untuk satuan waktu. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional, contohnya hasta, jangka, kaki, dan langkah. Satuan internasional yaitu satuan yang diakui dan digunakan secara internasional, muncul akibat perjanjian internasional pada tahun 1960. Yang keenam yaitu satuan panjang. Satuan panjang adalah salah satu satuan penting dalam matematika. Oleh karena itu, rumus matematika kali ini akan mengulas mengenai satuan panjang. Satuan panjang dalam sistem internasional yaitu meter. Satuan internasional merupakan satuan yang menjadi salah satu umum serta telah mendapat persetujuan internasional. Meter sendiri memiliki definisi jarak yang
ditempuh cahaya dari ruang hampa selama sepersekian detik, di mana simbol dari meter yaitu M. Sedangkan turunan yang termasuk dalam CGS adalah sentimeter. Turunan dari meter termasuk juga kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Berikut contoh konversi pengukuran satuan panjang. Setiap turunan tangga dikalikan 10, dan setiap naik satu tangga dibagikan 10. Mungkin ini saja pembahasan yang sempat saya berikan kepada kalian dan teman-teman. Semoga bermanfaat.